Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak jawabnya ya. Alhamdulillah. Ini sebelum saya mulai pelajaran, kurang tepat kalau kita itu bertemu itu harus ada sapa, senyum, salam. Sekarang kita senyum dulu sama-sama. Biar kelihatan bagus. Ya. Senyum. Mas Zaki kok nggak senyum nih Mas Zaki gimana? Senyum Mas Zaki sama-sama. Alhamdulillah. Sebelum saya mulai pelajaran, akan saya pimpin dengan doa. Semoga pada kesempatan ini materi yang saya sampaikan kepada anak-anak semuanya bisa bermanfaat di dunia atau akhirat. Amin. Amin. Maka dari itu untuk ketua kelas ini Mas Muzaki untuk memimpin doa. Silakan Mas Muzaki dipimpin doa. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran yang diajarkan oleh Bapak Sutarno, kita mulai dulu biar ada barokah bagi kita semua. Mari sebelumnya kita baca doa dulu. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini saya absen dulu ya anak-anak. Ini kok kelihatannya sudah loyo. Sudah malam Pak Tarno. Oh iya, Mas Muzaki hadir. Hadir. Mbak Nur Dia hadir. Mbak Santika Dia hadir. Hadir. Susmita ya, alhamdulillah ini hadir semuanya, sehat semuanya. Walaupun cuacanya ini agak agak mendung dikit ya, hujan. Nanti anak-anak ini jangan main-main di luar karena hujan terus ya, nanti sakit, nggak bisa mengikuti pelajaran. Ya, pelajaran kali ini adalah SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Ini anak-anak ini pernah wisata religi apa belum ya? Saya belum. Mas Zaki pernah apa belum Mas Zaki? Pernah Pak Tarno. Mau di mana itu Pak Mas? Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang. Bagus, iya. Itu adalah wisata religi. Jadi ini nanti akan kita pelajari tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ada yang tahu Sunan Maulana Ibrahim itu di mana? Jawa Timur, Pak Guru. Di Jawa Timur ya, tepatnya di Gresik, Jawa Timur. Dan kali ini akan kita pelajari tentang peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Jadi ini peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia ini adalah 3 poin, ya, 3 poin. Mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan, ini Maulana Malik Ibrahim juga mendakwakan Islam pada keluarga kerajaan, juga mendirikan masjid dan pesantren. Nah, ini untuk lebih detailnya, lebih lengkapnya akan saya tampilkan gambar-gambar ini, nanti anak-anak bisa mencermati keterangan-keterangan yang ada di gambar tersebut. Siap anak-anak?
Siap, Siap? Pak Guru. Siap. Itu Mbak Santika nggak ngantuk ya? Oh, Sedikit Pak Guru. ngantuk. Ini ada gambarnya. Ini nanti Mbak Santika nggak mungkin ngantuk ya. Nah, ini ada gambarnya. Iya. Di sini Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kelihatan? Sudah, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, ya. Ini dari awal. Dari awal. Ini. Awal. Kelihatan belum? Sudah, Pak. Oh. Mbak Susmita ngobrol sendiri, Pak. Oh, ngobrol sendiri. Iya, Jangan, Pak. Mbak. Ngantuk. Ini dari awal. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim ini wafat tahun 1419 Masehi atau 880 Hijriah. Adalah nama salah satu seorang wali songo yang dianggap pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia dimakamkan di Desa Gapuro, Sukolilo, Kota Gresik, Jawa Timur. Ini ada sasaran dakwah. Syekh Maulana Malik Ibrahim ini disebutkan bermukim di Campa, dalam legenda disebut sebagai negeri cermin atau cermin. Selama 13 tahun setelah berhasil menyebarkan agama Islam di sana, ia hijrah ke Pulau Jawa. Pada tahun 1392 Masehi, sedangkan daerah yang ditujunya pertama kali yakni Desa Sembalu. Desa Sembalu itu daerah yang masih berada dalam wilayah kekuasaan Majapahit yang pada masa itu dipimpin oleh Raja Brawijaya yang beragama Hindu. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Desa Sembalu sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Mayar, 9 km utara Kota Gresik, Jawa Timur. Nanti kalau anak-anak bisa wisata religi bisa datang ke sana untuk menyaksikan secara langsung makam Maulana Malik Ibrahim. Nah, ini terus metode dakwahnya. Metode dakwahnya ini. Metode dakwahnya. Kelewatan, Nah, Pak. ini sebagaimana yang dilakukan para wali lainnya, ini metode dakwah beliau. Aktivitas pertama yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim ialah berdagang. Jadi kalau dagang itu, karena apa? Dagang itu beliau tidak berinteraksi atau berhubungan dengan berbagai kalangan ya, anak-anak, dari kalangan rakyat jelata, dari pedagang, dari saudagar. Ini nanti dia akan bisa menyisipkan tentang ajaran agama yang baik. Tentang cara berdagang itu bagaimana, berdagang yang baik menurut Islam, karena zaman dahulu itu yang kuat yang menang. Jadi berdagang itu ya yang punya modal banyak mestinya yang anak masyarakat kecil menderita. Oleh karena itu pada masa itu Maulana Malik Ibrahim itu pertama kali dilakukan adalah berdagang. Ya, berdagang di tempat pelabuhan terbuka yang sekarang dinamakan Desa Romo, Manyar. Perdagangan membuatnya dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak. Selain itu, raja dan para bangsawan dapat pula turut serta dalam kegiatan perdagangan tersebut sebagai pelaku jual beli.
pemilik kapal atau pemodal. Selain berdagang, Syekh Maulana Malik Ibrahim juga membuka sebuah praktek kesehatan dengan dedaunan tertentu, dengan doa-doa yang diambil dari Al-Quran serta ramuan daun dan akar-akaran. Maulana Malik Ibrahim terbukti mampu menyembuhkan segala macam penyakit atas izin Allah. Nanti kalau Mas Yaki mau berobat bisa, ya Mas Yaki bisa ya. Karena beliau pun menjelaskan dalam Islam tidak ada namanya kasta. Dulu kan zaman kerajaan itu ada kasta, dibeda-bedakan, kasta rendah, kasta menengah, kasta. Jadi masyarakat dulu yang miskin makin miskin. Ia menjelaskan bahwa setiap manusia setara di mata Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan hanyalah ketakwaan. Ya, seperti firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Karena makin dipercaya oleh masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi krisis, apa-apa susah ya. Karena zaman dulu bukan semodern kayak sekarang ini. Dan kepercayaan akibat perang saudara di Majapahit yang merebutkan kekuasaan antara saudara-saudaranya sendiri, pengikut kakek bantal pun kian hari kian bertambah banyak. Karena banyak empati dari masyarakat kecil, menengah maupun atas. Banyak penduduk berbondong-bondong berguru padanya. Dengan demikian sempurnalah mungkin Sunan Gresik atau meluruskan akhlak masyarakat. Dia pun membangun tempat belajar agama Islam, didirikannya Masjid Pesucinan. Ya. Itu di sana ada masjid pertama kali yang ada di Indonesia. Itu adalah Masjid Pesucinan, Kecamatan Manyar, dan juga pesantren-pesantren. Ini dilanjutkan. Dalam dakwah Sunan Gresik menggunakan cara bijaksana dan strategi tepat berdasarkan Al-Quran, yaitu hendaklah engkau ajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, kebijaksanaan, dan dengan petunjuk-petunjuk yang baik, serta ajaklah mereka berdialog, bertukar pikiran dengan cara yang sebaik-baiknya. Ini Quran surat An-Nahl ayat 125. Ya, Mas Zaki, ini Mas Zaki hafal ini karena pondokan. Beliau pun menjelaskan dalam Islam, hilang lagi. Nah, setelah membangun dan menata pondok tempat belajar agama di Leran, Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat tahun 1419. Makamnya kini terdapat di Desa Gapuro, Gresik, Jawa Timur. Ini gambarnya ya Mas. Nah, ini gambarnya makam. Gambar-gambarnya nanti diamati dan juga diteliti. Nah, ini strategi berdakwah, strategi dakwah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Dalam berdakwah Sunan Malik Ibrahim memulai strategi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Berdagang sembako. Beliau menjual sembako dengan harga murah. Murah sekali Mas Zaki. Murah. Di bawah standar, kualitas bagus dan tidak membedakan dari mana asal kastanya. Kecil ya dikasih, yang menengah saudagar ya dikasih, dilayani dengan baik dan ramah. Bercocok tanam, ini bercocok bersama rombongan mengajarkan kepada masyarakat cara bercocok tanam yang bagus dan hasilnya melimpah. Ini gambarnya, nah gambar di pelabuhan. Membuka pengobatan gratis, membuka bilik pesantren. Karena apa? Karena pentingnya membuka bilik pesantren, karena kalau ada yang datang kepada beliau untuk belajar agama bisa menetap di pesantren tersebut dan sebagai tempat untuk mengajarkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya. Terus
Nomor 5, mengedepankan prinsip toleransi, menjunjung tinggi silaturahim dengan berdakwah tanpa memaksa untuk masuk Islam atau mengkafir-kafirkan orang lain yang belum masuk Islam. Jadi itu bagus sekali prinsip-prinsip cara dakwah beliau Maulana Malik Ibrahim. Nah, ini gambarnya perkembangan Islam Indonesia. Ini peran Maulana Malik Ibrahim dalam mengembangkan Islam di Indonesia, mengembangkan Islam melalui jalur perdagangan, mendakwahkan Islam kepada keluarga kerajaan Majapahit, dan mendirikan masjid, pesan, dan pesantren. Itu ya. Ini setelah anak-anak tadi melihat video tersebut, nanti akan saya kelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang satu ini diketuai Mas Zaki. Mana Mas Zaki? Enggak ada. Keluar nih Mas Zaki. Di mana Mas Zaki? Mas Zaki. Keluar bentar. Oh iya ya, Mas Zaki ini gimana? Ini Nggak kelihatan. Oh, persiapan ya. Terima kasih Mas Zaki. Ini nanti yang Tidak satunya kelihatan. kelompok satunya diwakili Mbak Santika ya. Nanti berdiskusi masing-masing kelompok, nanti membuat soal ya, membuat soal tadi untuk dijawab kelompok yang lain. Jadi ya, nanti sebelum itu kita mempersiapkan diskusi tersebut. Akan saya kasih lagu, mau kira-kira anak-anak ini saya kasih lagu supaya tidak ngantuk. Mau Mas Zaki? Mau Pak Guru. Mau, iya lagunya tapi lagu Jawa. Dulu saya pernah diajari guru saya. Cinta madrasah. Ya, cinta madrasah Mas Zaki. Ini Mas Zaki. Iki piye ye ye iki piye. Aku seneng madrasah wae. Yen bengi tak impekno, yang rino tak pikirno, tresnaku sang saya ono. Ah, mudeng Mas Zaki? Mas Zaki? Iya. Iya, gitu Mas Zaki. Ya, sambil mempersiapkan diskusinya, Mas Zaki. Siapa belum Mas Zaki ini kok? Kelihatannya belum. Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Mbak Dia, ini juga siap Mbak Dia. Oh iya. Ya. Apa saya ulangi lagi anak-anak nyanyinya tadi biar Ya Pak, nggak ngantuk. diulangi. Ulangi. Oh, iki piye ye ye iki piye. Aku seneng madrasah wae. Yen bengi tak impekno, yang rino tak pikirno, tresnaku sang saya ono. Itu. Nah, terima kasih. Nanti kalau Mas Zaki di rumah ya bisa nyanyi-nyanyi di rumah, tapi jangan di kamar mandi ya. Nanti kalau sambil sinau ya, sambil sinau nanti Mas Zaki nyanyi-nyanyi seperti tadi. Oke Mas Zaki siap? Nah, nanti Mas Zaki ini memberi soal kepada kelompok Mbak Dia. Ya, Mbak Dia nanti kelihatan. apa? Tempatnya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Ya, nanti Mbak Dia begitu juga memberikan pertanyaan kepada kelompok Pak Mas Zaki. Nanti dijawab. Ya, siap? Siap, Mas Zaki. Mbak Dia. Benar. Iya Pak. Ya, siap. Siapa dulu ini? Mas Zaki dulu atau Mbak Santika Dia dulu? Silahkan. Saya Pak. Ya, Saya silakan. Ya, siap-siap ya. Ya, Mas Zaki siap, Mas Zaki. Ya. Pertanyaannya, Ya. mengapa Maulana Malik Ibrahim lokasi dakwahnya itu ada di dekat pelabuhan? Silakan dijawab pertanyaannya, Mas Zaki. Ya. Karena Pantai Pesisir menjadi pusat kegiatan ekonomi. Dengan demikian, beliau banyak berinteraksi dengan berbagai kalangan yang bisa dijadikan sarana dakwah dengan menyisipkan
ajaran agama Islam, Pak Guru. Betul sekali Mas Zaki. Kenapa kok Maulana Malik Ibrahim itu memilih pesisir? Karena itu di pelabuhan itu banyak orang-orang berdatangan dari penjuru manapun, dari daerah manapun, itu di situ. Ya, di pelabuhan itu juga bukan hanya orang-orang kecil, orang yang itu pekerja-pekerja kasar, juga ada saudagar dan lain sebagainya. Nah, dalam hal itu Maulana Malik Ibrahim juga berdagang dan menyisipkan ajaran agama Islam, gitu ya. Sekarang Mbak Dia, Mas Zaki silakan. Saya yang tanya ya, Pak. Ya. Iya, ya. Jangan susah-susah ya, Pak. Mas Zaki silakan. Mas Zaki Itu jangan ya. susah-susah soalnya. Pertanyaannya, sebutkan ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh Maulana Malik Ibrahim. Yang jawab saya ya, Pak? Iya, Bu Guru. Iya, Mbak Santika. Oh iya. Ilmunya itu adalah ilmu tentang teknik irigasi persawahan dan tambak. Yang tujuannya itu untuk memajukan ekonomi masyarakat sekitar pantai. Pak, jawabannya. Iya. Iya. Ya, terima kasih. Itulah kesimpulan yang kita ambil dari pelajaran ini. Sebelum saya tutup, apa intisari atau hikmah dari pelajaran materi tersebut? Yaitu ada 3 poin. 1, kita itu harus ulet dan gigih. Ulet dan gigih seperti apa yang diperankan oleh beliau Maulana Malik Ibrahim. Ya, Pak Guru. Menuntut ilmu kita itu harus ulet dan gigih. Di manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapat. Nomor 2, intisarinya yang kita petik adalah berani. Yaitu berani mengajak, memeluk agama Islam kepada Raja Majapahit yang saat itu berkuasa. Jadi berani karena benar, takut karena salah. Itu ya Mas. Yang terakhir yaitu bertoleransi. Toleransi dengan antar agama. Seperti yang telah kita ketahui bahwa negara kita ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga, gitu ya anak-anak. Demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan membawa barokah, bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan bisa masuk pada hati dan sanubari kita masing-masing, ya. Sekian untuk ketua atau wakil ketua Mas Zaki untuk menutup dengan doa. Silakan Mas Zaki ditutup. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita baca bersama-sama surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepurane Bu, sepurane Mbak, sepurane sedoyo, sepurane ngaten kula sakit kula
Nggih, Tepuk tangan Pak Tarno. saran saking panjenengan sedaya kula suwun mbok menawi wonten perintah-perintah pun atur kula nyuwun pangapunten kathah nggih. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin nggih. Mudah-mudahan selamat semuanya, tetap iman dan Islam nggih. Dukungan pun Bapak kula Ibu, suwun. Bapak Ibu, alhamdulillah pada sore hari ini pelaksanaan berkumpul kelompok 2, alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar. Karena ini waktu sudah petang dan kapan maghrib, saya masih di madrasah. Untuk reviewnya nanti saya di LMS aja di Bapak Ibu. Terus untuk recordnya, tadi yang sudah Bapak record semuanya, mohon untuk di editing. Segera linknya dikirim ke LMS untuk kami dengan beliau melakukan penilaian. Makasih deh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sugeng istirahat, sugeng kondur, semoga sehat selalu. Paula yang pangapunten, mbak pilih wonten kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kondur Bapak Ibu. Ya, Bu. Izin lagi. Matur suwun. Alhamdulillah, akhirnya plong. plong. Pak Zaki plong, Mbak Dia, Pak Zaki, Bu Mbak Dia, Bu Susmita. Bang, cobaan kita sudah berlalu. Saya keluar ya Pak, Bu. Nanti Rumah tugas saya berikutnya, jauh, Pak. ya, Bu. Terima Iya, kasih. Sampai tahun Semuanya, depan ya. Bapak Ibu. Ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ya semuanya. Amin. Amin. Entah bagaimana Terima caranya. kasih. Ya. Sudah azan. Sudah Pak azan maghrib. izin live dulu nggih. Nggih, Sudah nggih, azan. monggo niki nggih pun azan Mbak Zaki mau keluar semuanya. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.